2023 gelap dan sulit untuk Indonesia. Dan gue bakal jelasin kenapa di tahun 2023 akan menjadi gelap dan sulit untuk kita. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang menonton video ini, kalian mungkin akan menjadi sedikitnya orang yang telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk di tahun 2023. Gue gak nakut-nakutin kalian untuk buat video ini, tapi semua orang yang gue tanya, teman-teman gue, orang-orang yang gue kenal, surprisingly mereka gak tahu apa yang akan terjadi di 2023. Dan mereka belum mempersiapkan apa-apa untuk skenario terburuk itu. Memangnya apa sih skenario terburuk di tahun 2023? Seperti yang belakangan kita ketahui melalui info-info di sosial media atau di berita, bahwa Presiden Jokowi menyatakan ekonomi Indonesia 2023 akan menjadi gelap dan sulit. Sekitar 19.600 orang setiap harinya mati kelaparan akibat krisis pangan. Which is menurut gua pasokan makanan ini merupakan hal yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Again, gue gak bermaksud nakutin kalian, tapi gue bakal segera jelasin apa yang bakal terjadi di tahun 2023. Mungkin banyak dari kalian juga yang udah tahu tentang krisis ekonomi yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Ya dampaknya udah kita bisa rasakan dari sekarang. Tapi sebelum kesana, gue bakal jelasin dulu tentang ekonomi global. Ekonomi global itu efeknya kayak domino. Jika salah satunya runtuh, maka yang lain-lainnya akan mengikut. Dan sebelum gue jelasin apa yang harus kalian persiapkan, gue bakal jelasin dulu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dunia sekarang ini. Oh iya, honestly gue saranin kalian untuk save video ini dan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan orang-orang terdekat kalian yang mungkin butuh untuk mendengar video ini. Dan yang akan terkena dampaknya, mayoritas besar adalah orang dengan finansial menengah ke bawah. Nah, di sini kalian akan mengerti kenapa ada quotes orang kaya makin kaya dan orang miskin jadi makin miskin. Karena when this happen, orang kaya punya persiapan, punya amunisi untuk memulai perang. Sebenarnya domino pertama itu dimulai dari pandemi. Kita rekap aja, saat pandemi intinya semuanya shutdown. Kita harus ngerti dulu konsep perekonomian dunia. Dunia secara global, bukan hanya di Indonesia doang. Semua perekonomian di dunia membutuhkan yang namanya perputaran uang. Ini cara simpelnya buat jelasin kalian. Kalau kalian bekerja di suatu perusahaan harus menjual barang untuk mendapat keuntungan, dan keuntungan itu menjadi gaji kalian. Kalian dapat gaji nih untuk digunakan untuk keperluan lain. Untuk apa? Ya misalnya gadget, jalan-jalan, traveling, investasi. Ya ujung-ujungnya uang harus muter di bisnis lagi. Nah, perputaran yang luar biasa besar ini tiba-tiba di stop karena pandemi. Bisnis nggak bisa dapat customer. Kita nggak bisa keluar untuk ya spend uang kita. Kalau kalian ngira kalau itu sekedar oh yang penting uang ada, terus gak bakal crash, itu salah besar. Karena ekonomi itu bukan datang dari seberapa banyak uang, tapi sebenarnya banyaknya perputaran uang itu. Nah, dampak dari pandemi ini dan apa yang dilakukan Amerika selama pandemi mungkin menjadi step pertama kegagalan ekonomi dunia. Sebenarnya bukan hanya Amerika yang ngelakuin ini. Ini on global level, tapi Amerika yang paling disorot karena mereka yang paling jor-joran banget. Nah, kayak yang udah kalian ketahui, bahwa perekonomian dunia membutuhkan perputaran uang, maka Amerika dan beberapa negara lain melakukan print uang atau mencetak uang untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Free money sama dengan disaster. Niatnya pemerintah kasih uang gratis ini baik. Satu, ya memang supaya mereka bisa bertahan hidup, dan supaya uangnya bisa dipakai untuk memutarkan ekonomi, biar mereka tetap spend, biar mereka tetap invest, biar uangnya berputar. Makanya kita lihat ya, pas kemarin pandemi, semuanya shutdown, stock market hancur parah. Tapi stock market atau bursa saham itu bisa recovery lebih cepat because the money is there. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Orang yang dapat duit gratis tanpa harus ngapa-ngapain, mereka make decision yang lebih nggak rasional lagi. Contohnya invest di properti. Pasti kalian mikir, emangnya kenapa properti? Ya aman aja dong. Tapi kalau kalian lihat semua krisis ekonomi, salah satunya paling besar di bisnis properti, housing crisis, di tahun 2008 dan di beberapa tahun sebelumnya. Mungkin kayak keputusan yang sepele, punya duit gratis, diinvest ke properti. Kenyataannya bisa jadi dampak yang ngeri banget. Nanti bakal gue bahas di tengah video ini ya, apa bahayanya.
Balik lagi ke pandemi. Apa dampak dari pandemi? Apa dampak dari decision semua negara untuk print money? Because konsep dari inflation adalah peredaran uang terlalu banyak dan harga semuanya naik. Di sini gue nggak perlu sebutin satu-satu harga apa aja yang naik di dunia dan di Indonesia. Karena pasti kalian sendiri udah mulai ngerasain dampaknya kan? Dan ini belum puncaknya. Lebih dari 94% negara, termasuk Indonesia, mengalami inflasi pangan sampai di atas 5% yang berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Nah, balik lagi akibat negara-negara yang pemerintahannya melakukan print money yang niat awalnya baik untuk bisa terjadi perputaran uang. Mereka telah menyadari kalau uang yang mereka cetak terlalu banyak. Mereka mulai berpikir mereka harus menarik uang itu dari peredaran dan harus make sure harga-harga buat gak senaik itu. Akhirnya seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhirnya menaiki yang namanya suku bunga. Teori simpelnya, kalau bank naikin suku bunga, artinya bunga minimum dari bank yang harus disediain untuk pinjaman atau untuk apapun itu, ya ikut naik. Intinya harus ada alasan untuk gimana caranya orang mau menyimpan uang di bank. Naikin suku bunga bikin banyak orang mau menyimpan duit mereka di bank. Harapannya peredaran uang berkurang. Inflasinya dapat terjaga. Tapi ternyata naikin suku bunga ini dampaknya bukan cuma bikin orang lain mau nyimpan duitnya di bank, tapi hal-hal terkait hutang piutang ke bank juga ikutan naik, seperti pinjaman, KPR, dan yang lain-lainnya yang sifatnya cicilan. Itu semua ikut naik. Di satu sisi, bikin para investor ingin taruh asetnya di aset-aset itu. Tapi di satu sisi lain, orang-orang yang sifatnya meminjam ikut terkena dampaknya. Dan Jerome Powell, the Fed ya, dia yang bilang ini nggak bakal berhenti sampai di sini. Dan pelan-pelan mereka harus tetap naikin suku bunga sampai beberapa tahun ke depan. Yaitu karena ya udah kebanyakan uang. Nah, kalau inflasi udah nggak terjaga, siapa yang paling dirugikan? Ya masyarakat menengah ke bawah. Mereka akhirnya nggak punya opsi lain untuk selain beli nasi dengan harga yang nanti mungkin akan berkali-kali lipat dari sekarang ini. Dan lagi, dampak dari kenaikan suku bunga membuat masyarakat mulai berpikir, buat apa mereka berinvestasi dengan instrumen investasi yang high risk seperti saham, kripto, dan lain-lain. Kalau mereka nabung di bank saja, mereka bisa dapat return yang mirip-mirip sama. Ini semuanya dari awal belum bersih ya. Dari awal pandemi, printing uang, kenaikan suku bunga, dan ditambah lagi satu lagi, the war. Ya, Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita ketahui, kalau Rusia itu udah kayak pom bensinnya dunia. Hampir seluruh negara di dunia itu bergantung sama minyak dari Rusia, dan hampir seluruh negara di dunia pakai minyak untuk energi dan listrik. Maka di sini kita mulai masuki yang namanya krisis energi dan listrik. Di Indonesia, kita bisa rasakan sekarang kayak harga BBM mulai naik. Dan fun fact ya, kalian tahu nggak sih, kita tuh seharusnya bayar BBM mahal tuh udah dari kapan tahun kali. Tapi pemerintah kita Indonesia itu terus mensubsidi harga sampai bengkak. Nah, dan baru sekarang dikurang-kurangin. Cuma sebenarnya kayak gini ya, kalau kalian ngerasa BBM ini udah parah, ternyata akhirnya tuh bukan di sini, bukan cuma di BBM, bukan cuma di stock market crash. Itu semua cuma implikasinya doang. Menurut gue, krisis yang paling besar adalah the housing crisis. Gue jelasin secara simple, kenapa housing crisis will be the end of the global economy. Kalian pikir-pikir deh, apa aset investasi terbesar orang di dunia yang mereka willing untuk taruh uang mereka di sana? Ya rumah, ya properti. Ada yang KPR sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Dan if the housing market crash, satu, orang nggak bisa bayar KPR rumahnya. Harga rumah jadi turun drastis, dan bunga pinjaman naik. Kasus di 2008, sampai orang harus keluarin kolateral mereka. Buat kalian yang nggak tahu kolateral itu apa, kolateral itu artinya sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Kalau kalian gak bisa bayar cicilan KPR, orang kehilangan semuanya. Karena memang itu investasi terbesar di hidup mereka. Kalian ingat gak di awal video ini gue jelasin tentang printing money. Dan semua orang dapat duit gratis. Salah satu aset yang mereka beli dan bisa invest adalah properti. Mereka pikir mereka dapat uang gratis, mereka KPR seharusnya aman. Tapi mereka lupa kalau uang gratis itu nggak selamanya. Tapi mereka udah terlanjur harus menyelesaikan cicilan KPR mereka. Terus pas uang itu di printing, emangnya kenaikan suku bunga udah terjadi. Dan yang terakhir, ini menurut gua yang paling serem, global economic crisis. Efek dari global economic crisis ini, orang-orang bakal kehilangan pekerjaan mereka. Mereka bakal di PHK karena perusahaan mereka nggak sanggup bayar lagi. Yang kedua, ada saving mereka kepake untuk dana darurat mereka. Dan yang ketiga, mereka kehilangan rumah, tempat tinggal mereka yang mereka lagi cicil. Oke, bayangin itu semua terjadi di Indonesia. Dan buat kalian yang masih skeptis, bilang kalau gak bakal lah Indonesia, gak bakal kena lah dampaknya. Ya, gue sih better prepare for the worst scenario ya. Gue lebih baik prepare daripada gak sama sekali. Saving uang kalian dari sekarang. Ya, jangan boros lah.
Jangan kepingin beli ini, beli itu, yang nggak terlalu penting juga buat kalian. Lebih baik sekarang kita mulai saving duit kita nih. Pada saat krisis 2023 memang benar terjadi. Harga-harga naik, stok market anjlok, orang-orang yang cicil KPR misalkan tidak sanggup bayar. Itu waktunya kita invest, bisa di properti, bisa di saham, bahkan di kripto. Kita mulai prepare dari sekarang. Semoga kita bukan dari bagian yang akan miskin di tahun 2023, melainkan akan menjadi sebagian orang yang akan menjadi orang kaya. Mungkin di 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan, kalau kita beli semua aset di harga diskon. Disclaimer, gua bukan spesialis di bidang ekonomi, tapi gua hanya sebagai pengamat dan penikmat ekonomi, dan gua mau teman-teman yang nonton video ini mulai aware tentang finansial, tentang global ekonomi, agar teman-teman lebih wise. Kalau teman-teman merasa ada yang salah dari konsep ekonomi yang gue jelasin, kalian bisa tulis aja di bawah. Tapi ini pesan bagus untuk teman-teman kreatif semua, buat prepare untuk kemungkinan terburuk. So, I see you guys on the next video. Bye. Oh iya, untuk kalian yang belum nonton video gue yang ini, kalian bisa tonton untuk mengetahui cara kerja deposito isi bank.